Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang di diskusi kita hari ini. Kita akan mencoba mendiskusikan 5 langkah mudah untuk menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp. Jadi tutorial ini kita buat untuk membantu teman-teman yang baru saja mengenal program SketchUp ataupun baru memulai untuk menggambar 3 dimensi menggunakan aplikasi. Nah, salah satu pilihan terbaiknya adalah SketchUp karena sangat mudah, sangat ringan untuk digunakan di berbagai platform, di berbagai media dan device. Sangat ringan, sangat memiliki low poly, jadi SketchUp itu sangat mudah diterapkan di berbagai device. Oke, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman bisa mensubscribe dari channel kita ya, agar bisa dapat memberikan tutorial-tutorial lanjutan dari pembahasan SketchUp. Oke, terima kasih teman-teman. Kita mulai. Nah, di sini ada 5 langkah yang saya coba share ke teman-teman. Jadi di SketchUp itu ada perintah line, itu ada command untuk membuat garis, ada rectangle atau membuat kotak, ada circle untuk membuat lingkaran, dan ada push and pull itu untuk membuat ketinggian atau 3 dimensi, menarik ataupun menekan permukaan. Nanti saya jelaskan satu-satu ya. Yang kelima langkahnya adalah offset. Offset ini membuat garis dalam atau garis luar pada bidang. Fungsinya apa nanti kita lihat. Oke, kita langsung masuk dulu ke aplikasi SketchUp-nya. Baik, interface dari SketchUp itu teman-teman, kalau bagi yang betul-betul baru membuka aplikasi ini, interface-nya seperti ini. Jadi kita langsung disuguhi dunia 3 dimensi. Nah, di sini ada 4 garis atau 5 garis ya. Sebetulnya ada 3, tapi sumbunya ada yang putus-putus, ada yang solid ke sana. Nah, ini sebetulnya kalau kita mengerti kuadran ataupun garis sumbu, ini kita bisa analogikan si hijau ini sebagai sumbu Y, dan kalau garis merah ini sumbu X, kalau si biru ini garis Z, ketinggian, lebar, panjang atau kebalikannya. Nah, seperti itu. Nah, 5 langkahnya. Pertama, membuat garis. Garis kita bisa buat dari tombol ini, tombol yang berbentuk pensil ya. Kalau kita tekan, di sini muncul line. Oke. Nah, ini ada mode seperti pensil yang kalau kita mulai dari titik tengah sini, originnya titik nolnya ya, kita bisa mengklik. Nah, kita bisa mendapatkan garis yang kita inginkan seperti ini teman-teman. Oke. Kita arahkan ke endpoint untuk mendapatkan bantuan garis. Perlahan kita temukan. Kita garis lagi. Nah, garis bantunya kelihatan. Jadi saya ulangi teman-teman ya. 1, 2. Jadi ambil di titik origin, 1, 2, terus ke kanan, ke kiri ya. Nah, kembali saya lepas
klikannya dengan escape, terus kembali ke origin. Saya mencoba garis baru. Nah, di sini sudah muncul garis bantu nih, seperti ini. Nah, gitu ya, kurang lebih ini garis bantu hijau seperti ini. Dari hasil membuat garis ini, kita berhasil membuat bidang. Langkah berikutnya adalah push and pull. Push and pull, kita langsung angkat bidang yang sudah terbentuk tadi menjadi 3 dimensi. Oke. Ini dia, sudah ada box dalam bentuk 3 dimensi. Nah, saya ingin memperlihatkan fungsi offset. Offset ini garis dalam, permukaan dalam tadi, kita bisa gunakan fungsinya seperti ini ya. Kita pilih bidang ini dan akan menghasilkan panduan titik di sisi sini. Kalau kita pilih di sisi sini, bisa coba diklik dan akan muncul garis bantu dalam. Nah, kalau kita klik di sembarang tempat, kita push and pull bidang yang telah terbentuk ini. Ada satu bidang ke sini. Ini biasanya saya ingin melubangi ruangan ini. Nah, tinggal saya push ke bawah dan ambil endpoint. Nah, kita sudah membentuk sebuah ruangan 3 dimensi, panjang ke lebar dan tinggi, dan mempunyai isi. Oke, itu dari garis push dan offset. Nah, koridor yang kedua adalah kita mencoba membuat langsung bidang. Nah, kita klik rektang, kotak ya, membuat kotak. Nah, kotak ini yang berbeda, langsung terbentuk bidangnya. Nah, lebih cepat lagi ya, teman-teman. Oke, kita klik sembarang dan langsung push and pull-nya. Nah, oke. Kita klik, kita bisa mengambil bantuan ketinggian, offsetnya ini offset. Nah, saya ulang ya teman-teman, offset, kita pilih seperti tadi bidang. Oke, kita stop di situ. Kita push and pull, pushnya di sini. Oke, kita tarik ke bawah sampai ke batas bawah sini. Oke, sudah terbentuk ya teman-teman. Nah, begitu pula dengan lingkaran. Kita coba dengan lingkaran. Langkah ke-4 ya. Lingkaran seperti ini. Oke. Kira-kira kita ukurannya seperti ini, terbentuk. Kita push and pull. Nah, kita berhasil membuat 3 dimensi. Nah, agar ada ruangan di dalam, biasanya dengan cara yang sama, kita menggunakan offset, ambil garis pinggirnya, kita tekan ke dalam, arahkan ke dalam, membentuk garis, dan setelah terbentuk bidang, kita bisa push and pull. Oke. Sudah terbentuk 3 dimensi dari garis, kotak, dan lingkaran. Ini adalah dasar yang fundamental dalam menggambar 3 dimensi di aplikasi SketchUp. Nah, berbagai bentuk nanti memungkinkan untuk kita buat, baik itu kalau di bidang arsitektur biasanya ada denah 2D, tinggal diimpor masuk, garisnya sudah ada, kita tinggal push and pull. Kita buat bidang seperti tadi, dan prinsipnya adalah kotak, lingkaran, atau garis ya. Seperti ini teman-teman yang saya maksud. Garisnya bisa bentuk lebih free, misalnya di sini agak miring, kita tidak ambil poligon biasa. Nah, ini bidangnya sudah terbentuk.
Nah, kita bisa push seperti ini. Nah, kita bisa garis lagi bidang-bidang ini, misalnya seperti ini. Kita bisa garis tengahnya, push and pull, kita tekan ke dalam, keluar, itu bisa. Oke, kita tekan ke dalam seperti ini, bisa. Kita tekan ke dalam, masih bisa. Nah, terkadang ada beberapa part yang kita tidak bisa push and pull karena sisinya tidak memungkinkan. Sisi yang tidak memungkinkan itu saya maksud seperti ini. Untuk mempush bidang ini ke belakang, ini tidak memungkinkan karena akan merusak objeknya. Nah, jadi kita diarahkan ke depan saja kemampuannya. Jadi ini sampai di sini karena mentok di sisi sini. Jadi kalau kita paksakan ke belakang itu akan merusak bidang 3 dimensinya. Nah, teman-teman, sampai di sini mungkin untuk tahap awal. Tentunya berikutnya kita akan belajar lebih jauh lagi tentang SketchUp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi!